Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Airlangga ingin mempresentasikan analisis case kami yang berjudul Less Than Mighty Fresh Confronting Supermarket Food Waste dalam mata kuliah Manajemen Pengambilan Keputusan. Perkenalkan anggota kami, Nadia Amira Sabrina, Vera Maulida, Erina Nursyafitri, Rigel Hema, dan saya sendiri, Weni Lutitani. Berikut adalah overview kasus kami. Mighty Fresh adalah jaringan supermarket perkotaan kecil di New York City yang melayani pembeli yang berkualitas, bernilai, dan sadar akan kenyamanan. Profil dari pelanggannya yaitu profesional dengan kualitas selera yang diskriminatif namun dengan anggaran terbatas. Mighty Fresh telah memperjuangkan inisiatif pengurangan kemasan dan produk lokal di seluruh rantai pasoknya yang memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan penjualan sekaligus meningkatkan ruang pajang serta menurunkan biaya. Dalam menghadapi tantangan yang berkelanjutan dan mengurangi tunawisma, manajemen Mighty Fresh memiliki solusi yang tepat dalam upaya meningkatkan penjualan dan dampak sosial, yaitu dengan menempatkan tempat sumbangan makanan yang terletak di luar supermarket, di mana pelanggan dapat membeli produk dan langsung meletakkan produk yang telah dibeli di tempat yang telah disediakan dalam rangka amal dan menjangkau orang-orang yang rentan. Fiona, manajer toko Williamsburg di Brooklyn, terkejut saat menerima surat kritik dari seorang profesor etika bisnis di universitas tetangga. Ia menyatakan tidak setuju dengan program bantuan sosial yang dimiliki Mighty Fresh karena dalam program tersebut, Mighty Fresh tidak melakukan bantuan sosial, namun menambah keuntungan yang diperoleh dari penjualan produk yang diniatkan untuk menjadi sumbangan. 2. Ada begitu banyak food waste dari stok Mighty Fresh berupa produk yang tidak layak jual namun masih sangat layak untuk dikonsumsi. Profesor Lynch menyarankan Mighty Fresh untuk membuat sebuah bagian yang menyimpan produk gratis untuk dapat diambil oleh orang-orang yang kesulitan mendapatkan makanan. Ia menyampaikan bahwa makanan enak yang dibuang lebih baik diberikan kepada orang yang lapar, karena tindakan tersebut dapat dibilang sebagai pemborosan sumber daya yang tragis. Fiona memikirkan dengan hati-hati tentang poin-poin penting yang diangkat Profesor Lynch, dan masalah membuang makanan enak sekarang menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Fiona dipanggil ke platform pengiriman tempat termasuk mengirimkan stroberi lokal segar. Asisten Fiona tidak yakin bahwa itu pengirimannya sebenarnya diterima, meskipun ini adalah produk premium yang biasanya dibeli, namun telah mendekati akhir musim dan pelanggan tidak membelinya secepat biasanya. Sedangkan toko masih memiliki seperempat stok yang masih bagus untuk beberapa hari. Terlihat wajah cemas dari petani lokal yang menyebutkan bahwa itu adalah stroberi terakhir yang dipanen dan berharap Mighty Fresh akhir membelinya. Atau stroberi tersebut akan dibuang dikarenakan konsumen Amerika lebih menyukai stroberi dengan kualitas yang besar, cerah, dan bebas-bebas. Fiona dan asistennya biasanya akan memilah dan mengambil hanya beberapa kotak yang paling bagus. Tetapi surat Profesor Lynch masih terlintas di benaknya. Kemudian Fiona bertanya apakah dia bisa menjualnya seluruhnya dengan harga setengah harga. Lalu petani itu memberikannya potongan harga 50%. Asisten Fiona ragu jika separuh kiriman akan benar-benar terjual. Namun Fiona memiliki cara, yaitu dengan menumpuk stroberi yang lebih baru dan lebih tua di tengah-tengah bagian produksi dengan tanda besar bertuliskan stroberi lokal terakhir tahun ini, dan menempatkannya pada promosi 2 untuk 1. Setelah pekerjaan hari itu selesai, dia duduk dengan tekad untuk menemukan beberapa solusi untuk masalah limbah makanan yang diangkat oleh Profesor Lynch. Jika dia melanjutkan dengan saran Profesor Lynch tentang bagian makanan yang bebas noda dan kadaluarsa, dia takut kehilangan pendapatan dari pelanggan yang mengambil barang-barang itu daripada membeli produk lain. Dia juga tidak ingin mendorong para tunawisma untuk mulai berkeliaran di toko untuk mendapatkan makanan yang gratis, yang membuat pelanggan tidak lagi tertarik untuk membayar. Pilihan lain adalah menjadikannya produk dengan diskon besar-besaran, di mana barang tersebut hampir gratis, namun dengan tanda bahwa toko tidak bertanggung jawab atas apapun yang ternyata rusak. Fiona membuka internet untuk menemukan undang-undang yang dimaksud Profesor Lynch dan menemukan bahwa ini adalah undang-undang donasi makanan orang Samaria yang baik dari Bill Emerson tahun 1996 yang berisi perlindungan pedagang dari tanggung jawab saat menyumbangkan makanan untuk amal bagi yang membutuhkan.
Undang-Undang Donasi Makanan Federal tahun 2008 mengharuskan kontraktor federal untuk menyumbangkan kelebihan makanan sehat senilai $25.000 atau lebih kepada organisasi amal. Fiona meragukan efisiensi dari pengiriman untuk amal berkaitan dengan kelebihan makanannya dikarenakan tidak ada organisasi yang menerima tawarannya dan berpikir akan buang-buang waktu. Saat Fiona memahami undang-undang 3 paragraf tersebut, dia menyadari bahwa perlindungan kewajiban tidak selalu tentang makanan yang didiskon, melainkan dapat dilakukan secara bebas. Hal tersebut yang menyebabkan Profesor Lynch tidak mengangkat pilihan untuk memberi diskon. Semakin memikirkannya, Fiona sangat bersemangat mengenai bagian makanan gratis untuk tunawisma. Mungkin tunawisma akan mulai datang ke Mighty Fresh. Mereka harus siap menyambut warga yang kurang beruntung tersebut ke dalam tokonya. Mighty Fresh dapat memasang tanda. Mighty Fresh juga memiliki bagian gratis untuk makanan enak yang akan segera kadaluarsa. Kami berkomitmen untuk memastikan tidak ada orang di komunitas kami yang kelaparan sebagai pembeda. Namun, Fiona perlu menjalankan idenya melalui manajemen atas. Analisis pengambilan keputusan. Penentuan N dan S. State of Nature. N1, kuantitas stok berkualitas rendah yang tidak laku terjual tinggi. N2, kuantitas stok berkualitas rendah yang tidak laku terjual sedang. N3, kuantitas stok berkualitas rendah yang tidak laku terjual rendah. Dan alternative course of action. S1, menjual produk tersebut dengan harga diskon. S2, membagikannya secara gratis. S3, mengurangi stok produk yang kurang diminati. S4, menjual produk tersebut dengan sistem bundling. Dari nilai N dan S yang telah kami tentukan berdasarkan kasus di atas, berikut ini data di payoff matrix yang telah ditentukan skornya. Berdasarkan metode Criteria of Optimus Maximax, didapatkan nilai berikut seperti digambar. Nilai maksimum dari maximum value didapat S1 sebesar 900, S2 sebesar 700, S3 sebesar 500, dan S4 sebesar 800. S1 give maximum value from the maximum value berdasarkan perhitungan Criterion of Optimus Maximax. Nilai tertinggi didapat oleh menjual produk tersebut dengan harga diskon, S1 dengan nilai 900. Sedangkan berdasarkan metode Criteria of Optimism minimum, berikut adalah hasil yang didapat. Dengan nilai minimumnya S1 400, S2 500, S3 300, dan S4 400. Berdasarkan perhitungan Criterion of Optimism, minimum nilai terendah didapat oleh mengurangi stok produk yang kurang diminati S3 dengan nilai 300. Kesimpulan, berdasarkan metode Criterion of Optimism di atas, kami memilih Maximax untuk diterapkan oleh Maxiprice karena fokus yang dimiliki Maxiprice saat ini adalah memilih alternatif keputusan yang memaksimalkan profit. Sehingga rasio Criterion of Optimism Maximax adalah yang paling tepat. Dalam perhitungannya, kami mendapatkan pilihan alternatif cost of action S1, yaitu menjual produk tersebut dengan harga diskon sebagai keputusan yang diambil. Dengan perhitungan tersebut, maka Maxiprice akan tetap dapat menjalankan program peduli sosial dengan memberi harga yang sangat murah untuk produk berkualitas rendah yang tidak laku terjual, namun masih layak untuk dikonsumsi. Bersama dengan itu, mereka dapat bisa memaksimalkan profit yang didapat. Berikut dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.